Ah, halo Mas Bibin, Assalamualaikum. Ada di mana ya Mas? Halo Fani, Assalamualaikum, selamat malam. Masih isolasi apa sudah bebas COVID Mas? Oke teman-teman, saya akan membahas bagaimana apa sih aslinya hubungannya mahasiswa dan dosen itu gimana. Mahasiswa itu dapat apa aja, dosen itu harus gimana. Aduh, biar lebih fresh. Jadi eh untuk pembahasan yang tadi malam ya, yang sempat viral, nggak tahu viral apa enggak tuh, jadi hot news. Juga ada beberapa temen saya yang nggak follow saya, tiba-tiba lihat story, nggak apa-apa sih, sebagai pelajaran aja. Jadi gini teman-teman, kita itu sebagai mahasiswa ya, yang pertama itu hak kita itu kan mendapatkan eh, mendapatkan asupan gitu ya. Karena tapi bedanya dengan anak SMA apa? Bedanya kita jangan disuapin terus. Kita juga nyari referensi-referensi itu sendiri atas rekomendasi apa namanya dosen gitu. Cuman terkadang kan ada yang terkadang mahasiswa yang males atau kan dosennya yang males kan. Nah, ini menjadi para problem sih, bukan hanya bagi dosen aja tapi bagi mahasiswa. Yang pertama, ketika misalkan ada mahasiswa mau ngechat dosen, bagaimana tata caranya sih gitu. Itu juga ada masalah juga di khususnya di kalangan mahasiswa UI ya. Angkatan 18, 19 tuh nggak tahu bagaimana cara ngechat dosen kan. Ngechat dosen seenaknya sendiri gitu. Kayak ngechat temen. Itu nggak masuk banget sih menurut saya. Karena bagaimanapun dosen juga punya privilege dan hak prerogatifnya dong, lebih dari guru kan. Itu. Sayangnya banyak yang belum mengetahui bagaimana sih cara ngechat dosen yang bagus gitu ya. Ya sorry to say teman-teman. Saya sebelum kuliah di UI, saya pernah kuliah di Universitas Jember. Ya, saya di sana mengambil jurusan teknik, nggak lulus tapi. Setelah itu saya pindah ke aviasi, sekolah pilot. Jadi saya ya di sekolah pilot saya ditempa mental. Jadi masalah kayak gini sih menurut saya biasa aja gitu. Nggak menjadi masalah besar. Justru ini membuka insight teman-teman bagaimana sih cara protes yang baik gitu ya dengan bahasa yang sopan. Oke, kembali lagi bagaimana tata cara mahasiswa dalam ngecek dosennya. Yang pertama nama lengkap ya. Nama lengkap, NIM, jurusan, kelas, kelasnya tuh kelas apa? Misalkan A, B, C, terus keperluannya ya. Assalamualaikum, saya dengan nama A, NIM berapa, prodi apa, kelas ini ingin menanyakan sesuatu kepada panjenengan. Jangan pakai samingan, jangan pakai kamu. Dosen itu perlu dianu, guys, apa ya? Beda pokoknya lah. Bahasanya tuh bahasa mahasiswa-mahasiswa yang pernah saya kenal di Jember itu kembali ke pasal 1. Dosen selalu benar gitu ya. Bukan hanya relationship aja cewek selalu benar. Tapi di sini berlaku juga dosen selalu benar. Jadi bagaimanapun ya hormati dosen kalian gitu ya, hormati dosen-dosen kita gitu. Cara ngechatnya ya beda gitu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Terus lalu bagaimana kalau ada dosen yang sembrono itu? Ini gini, permasalahan yang kemarin itu muncul karena mahasiswa yang segrup sama dosen itu ya takut untuk protes ya, takut untuk protes. Dan tiba-tiba tidak ada transparansi apapun, nilainya jeblok gitu ya. Ini kan apa ya? Problem gitu. Dan dosen kita tercinta ini emang bukan sekali dua kali gitu. Jadi sudah banyak kasus gitu ya. Emang sih katanya, oh enak auto A, dosennya racet toh. Mindset-mindset ini kadang merusak. Makanya saya dari dulu, dari masuk UI ya, ya nggak dari dulu, dari 2 3 tahun lalu, saya nggak pernah percaya cutting saya. Ini cutting sama saya tua saya kok, ayo lihat-lihatan KTP sekarang. Cutting sama saya tua siapa? Tua saya, jadi saya lebih berpengalaman daripada cutting 17 16 itu. Dia ngetawa juga ada pemikiran, dosennya enak, nilainya enak, wah
gagap we. Ra lulus berarti pemikiranmu iki ra lulus pemikiranmu iki. Jadi yang dicari ya bagaimana beliau mengajar, ya. Bagaimana beliau mengasih referensi, gitu, ya. Dan kita nanti ngerjain, ya. Sebagai mahasiswa jangan plagiasi. Itu juga termasuk kejahatan itu plagiasi. Kalau itu ada ya berarti dosen berhak mengasih nilai F atau E. Makanya dengan plagiasi. Gitu loh. Jadi gimana ya? Jangan terlalu percaya cutting, dosen enak. Gak nyambung. Makanya saya tuh pernah aslinya mengkritik juga. Kenapa di manajemen SKS tuh 6 gitu ya? Kok gak 3 atau 4 aja paling maksimal ya? Karena kenapa? Karena tuh mahasiswa di FBA itu perlu pelajaran filsafat gitu ya. 2 SKS saja sisihkan buat filsafat. Selama ini kan bisnis lah, itulah. Tapi mereka mindsetnya tuh belum tertata gitu dari semester awal. Sudah dikasih materi bisnis, nanti kapitalis, kamu harus punya modal sedikit nanti menguntungkan yang banyak. Bosen juga saya bahas kayak gitu, perusahaan juga kan. Fiktif gitu. Soalnya fiktif. Gitu loh. Jadi saya usul lah gitu ya. Insight kalian itu dibuka gitu. Jangan terlalu takut gitu. Tapi saya kan di SG saya juga menjelaskan, kalau kalian nggak pernah masuk ya, nggak pernah ngerjain tugas, dikasih nilai segitu, ya terima aja legowo. Berarti saya segini. Ataupun misalkan nih, ketika masuk kelas pikiran kalian kosong, nugasnya plagiasi. Nah, yaudah. Kalau ada dosen ngasih nilai C ke bawah, jangan protes. Gitu loh. Jadi ini kasus ini ya, sebenarnya kasus ini tuh telah mencemarkan integritas dosen gitu. Integritas dosen juga kualitas mahasiswa. Bener ini. Kasus ini ya kalau dibuka ya pada kelas metopel ya. Ada itu beberapa mahasiswa tuh gak paham apa itu variabel. Variabel aja gak paham, apalagi kalau ditanya variabel dependent, variabel independent, variabel intervening, variabel moderating. Terus latar belakangnya kan itu kan lumayan banyak kan kalau bab 1. Jelasin latar belakang dalam rumusan masalah, tujuan, pentingnya penelitian sampai yang ke bawah itu kan. Gak tahu, suruh tulis tangan malah. Ini apa gitu. Ya siap. Tapi teman-teman sekalian, belum ke sitasi kan, belum ke plagiasi. Nah, belum ke nyari jurnal internasional di mana kan? Nyari jurnal internasional gitu kan di mana? Di DOAJ misalkan atau di Sains Direct. Banyak itu. Atau kalau Indonesia tuh neliti.com atau enggak di Scholar, tapi Scholar kan ya mostly kan bad gitu ya. Kualitinya bad gitu ya. Makanya gimana ya? Saya kadang heran, ada juga teman-teman yang DM. Emang boleh protes? Laduh. Boleh bos, boleh dengan cara-cara itu tersebut. Jadi itu saya bukannya mau menjelekkan pihak manapun, tapi ini harus diukur gitu, diusut gitu ya. Penting ini bagi angkatan ke bawah penting. Bahkan setelah ada kejadian itu, ada beberapa angkatan 19 itu ngechat saya, Mas terima kasih ya. Semoga saya bisa menentukan bagaimana mencari dosen yang cocok dengan saya gitu. Kita sekarang ke kuliah online ya, permasalahan kuliah online. Emang sih kuliah online jujur emang kadang juga malas juga lama-lama dimonitor gitu ya, mata pusing dan sebagainya. Tapi ya minimal dosennya masuk gitu. Ini nggak pernah masuk, langsung tugas-tugas saja. Saya nggak tahu juga bagaimana dosen ini mengasih nilai E atau F. Soalnya beliau itu pakainya Gmail, nggak pakai Google Classroom. Kalau di Google Classroom kan transparan kan, misalkan deadline-nya tanggal 20, dikasih tugas tanggal 16, kita ngerjain misalkan. Kan itu kan ada /100. Nilai kita kan bisa kan 50 dari 100 kah atau 60 dari 100. Lah itu. Makanya saya juga mengajak para organisatoris di internal ya. Meskipun saya males masuk internal loh. Ayolah, jangan event aja yang diagungkan. Apa bedanya kalian dengan anak SMA? Kalau event aja diagungkan. Ayolah, diskusi-diskusi, pola pikir, argumentasi ini
komunikasi yang perlu apa ya, diagungkan gitu. Ya benar kata Mas Bibin, benar, kritis itu bukan pelanggaran, benar, saya setuju. Ya terserah, kalau ada pihak nggak setuju bilang, oh sufi sok pahlawan, sufi sok kritis, ya terserah. Karena kan Imam Syafi'i aja pernah bilang, ridon nas goyatun latudrok. Itu artinya ya, tidak semua keputusan yang diambil oleh manusia akan disukai semua orang gitu. Oke, kembali ke tulis tangan. Saya dulu di teknik UNED Universitas Jember ya, itu nulis ospek itu pakai tangan loh, itu 20 lembar sih. Cuma kan Pak Bani berapa sih, cuma 1-2 lembar ya biasa. Saya kan, saya gimana ya teman-teman, saya tuh sudah ada asam garam pendidikan tuh sudah saya alami di kampus ini, di kampus itu gitu. Jadi alhamdulillah ya, hikmahnya sih habis resign dari UNED gitu ya, alhamdulillah ada hikmahnya sih. Oh, bisa mengukur kampus negeri sama swasta. Kalau di negeri itu, kalau KRS-an harus minta tanda tangan dosen DPA. Kalau di swasta enak, tinggal key in online gitu ya. Terus masuk pilot, alhamdulillah di pilot di tempat mental ya, setiap hari di push up, di sit up, digebukin, itu tuh sudah biasa. Ya tapi nggak mungkin lapor kan, saya juga taruna junior dulu di pilot kan gitu teman-teman. Jadi ya apa ya, eh, apa saya menyarankan pertama kepada teman-teman mahasiswa, ayolah kalau misalkan ada kasus seperti ini, monggo dibicarain gitu ya, diadvokasi bareng. Meskipun kalian nggak punya nama, misalkan kalian mahasiswa biasa, nggak ikut HMJ, nggak ikut LEM, nggak ikut DPM, it doesn't matter, itu bukan jadi halangan gitu. Siap Bang Desmi, siap Bang Desmi, lapor Cap Erwin. It doesn't matter, itu bukan sebuah alasan gitu ya, bukan sebuah alasan untuk kita apa, tidak mengusut-ngusut kasus ini gitu. Terus apalagi yang kedua, saya minta tolong kepada apa, LEM, DPM, HMJ, ayolah jangan event terus. Apa bedanya dengan anak SMA? Event tuh bagus ya, event tuh bagus, manifest tuh saya acungi jempol, makan 10 jempol. Soalnya manifest tuh 1 tahun brokernya. Tapi ayolah, kayak diskusi keilmuan, lomba karya ilmiah nasional, lomba karya ekonomi nasional, itu loh, ayo digarap. Itu sangat membantu ya. Itu sangat membantu teman-teman dalam penulisan skripsi BTW. Teman-teman saya, beberapa teman saya yang sering ikut lomba LKTI jadi mawapres gitu, itu dia tuh gampang gitu. Nah, oh iya, setiap mahasiswa kan punya DPA. Iya, iya benar, bentar mas. Jadi itu ya, untuk organisasi, ayolah jangan event-event terus. Ayo agungkan yang kayak itu tadi lah, argumentasi itu perlu Yang ketiga, ya benar, ini grup DPA. Grup DPA ini juga dimaksimalkan ya teman-teman. Grup DPA itu semacam apa ya? DPA itu kan kayak kan, kakak asuh lah atau bapak asuh kita selama di kampus. Itu dimaksimalkan bener-bener. Kalau di kampus negeri dulu, kalau kita tidak ngerespon ke DPA, kita akan dicat DPA, kamu kemana saja. Kalau di swasta kayaknya tergantung DPA juga sih. Kadang ada yang DPA-nya apa, rajin, maksudnya rajin tuh rajin ngayomi, rajin ngecat atau rajin ngasih informasi. Kadang ya ada yang acuh tak acuh, bodoh amat gitu teman-teman. Jadi kritik dari dosen ini sangat banyak ya, apalagi ada beberapa korban yang mendapatkan nilai yang menurut saya nggak masuk akal sih dengan metode pembelajaran seperti ini. Dan ini ada kemungkinan teman-teman, nggak tahu juga ya, entah saya benar apa salah, kuesioner itu tidak dibagikan. Kuesionernya dosen tuh wajib dibagikan, aslinya dibagikan, itu malah gak dibagikan, absen langsung 14. Duh, puyeng saya ini, aduh kok gini. Ya saya aslinya nggak mau mikir panjang tentang ini gitu, cuma saya kasihan aja ke beberapa mahasiswa gitu ya, kasihan aja. Apalagi kalau angkatan 18 kan sudah mikir cepet lulus skripsi gitu kan ya. Saya tahu, saya juga mahasiswa angkatan 18 di UII. Jadi kita sama-sama punya beban yang sama lah, punya beban yang sama. Semakin tinggi semester semakin sulit, itu pasti ya. Yang sudah ngerasain mahasiswa itu juga pasti ya. Tapi jangan pernah niru saya. Yang pertama, saya itu sering pindah kampus, umur sudah ya biasanya umur orang-orang kerja, cuma masih kuliah itu jangan lah. Selagi kalian bisa ada rezeki, ada kesempatan kuliah,
rampungkan sampai selesai. Nanti terserah habis kuliah mau kemana, itu terserah kalian. Aduh, wah gak kerasa ya guys, ini sudah 20 menit ya, 15 menit. Oke, saya tambahin lagi. Oke mas, siap. Itu sudah ada itu. Cuma ya kendalanya tadi, yang pertama itu yaitu dosen grup yang sama dosen, mahasiswa itu cenderung diem dan takut gitu untuk menyuarakan kayak gini. Oh iya, sekali lagi, untuk masalah ada yang bilang awas kena UU ITE. Aduh, saya tuh gak takut terkena pencemaran nama baik pun, karena saya agak ada kata-kata kotor di situ. Pencemaran nama baik gimana? Ya kan? Ya, lihat SG saya tuh. Nanti kalau lihat itu sudah saya bikin highlight ya. Itu di advokasi, highlight saya di di advokasi itu ada. Itu ada itu, ya. Itu keluhan lengkap banget. Saya dan beberapa tim. Jadi saya nggak sendirian, teman-teman. Saya ngubungi staf prodi, teman saya ngubungi sekre prodi, juga ada yang ngubungi kaprodi, kurang tahu juga. Aslinya kasus ini mau dibawa ke rektorat. Cuma kalau sudah bawa ke rektorat, kita melanggar hierarki kampus kan. Kalau hierarki kampus kan ada sekre prodi, ada staf akademik, staf prodi, terus sekre prodi, kaprodi. Jadi tidak mau melangkah hierarki kampus dulu. Jadi ini diselesaikan di fakultas. Misalkan ini bisa ataupun nanti ada hasil baru. Tergantung keputusan fakultas gimana kan. Kasihan banget soalnya. Jadi pelajaran aja, saya juga pernah dapat kasus seperti ini ya. Mungkin ini karena dosennya salah input juga. Saya tuh pada matkul ERP tahun kemarin, ya alhamdulillah sih UTS, UAS tuh lulus kan, sertifikasi lulus, cuma nilainya kok E. Akhirnya komplain di grup lain yang ada asdosnya. Nah kemarin itu soalnya kurang efektif karena ada tuh tim saya tuh buat grup di WA, akan tapi grupnya itu teman-teman. Itu kan ada yang dapat A. Kalau dapat A kan nggak mungkin protes kan. Nah di situ tiba-tiba beberapa teman-teman itu live grup WA. Akhirnya saya advokasi lewat line. Ini gimana kasus ini gitu. Terus saya langsung kontak AMJ kontak saya, permasalahannya gimana. Akhirnya di situ ada obrolan. Akhirnya AMJ ngobrol sama Bu Suharti ini, dan tim saya juga mengirimkan berkas ke Bu Suharti ini. Ya alhamdulillah sih, tinggal nunggu hasilnya ya teman-teman ya. Jadi hikmah yang bisa diambil yaitu harus ada keselarasan lah gitu ya antara mahasiswa dan dosen. Dosen juga punya hak prerogatif. Misalkan dosennya killer, dosennya nggak mau ngajar juga apa-apa, tapi kita jangan mau disuapin terus. Misalkan kayak jurnal, kayak makalah, artikel, terus reading, apalagi sekarang English kan, mostly bukunya pakai English, ya sudah kita belajarnya itu gitu. Ayolah diasah gitu, jangan pas gimana ya. Heran juga sih sama mahasiswa sekarang gitu saya. Nggak, ya gitulah pokoknya lah. Nggak mau ngeritisi lebih jauh-jauh, tapi kenyataannya ya gitu ya. Nongkrong boleh sih, cuma jangan lupa kewajiban belajar gitu aja. Organisasi boleh, tapi jangan lupa kewajiban belajar, itu aja. Ya kalau ada pertanyaan monggo guys, saya nggak sungkan-sungkan. Ini membuka pikiran kalian juga biar nggak takut gitu. Tapi juga sadar diri juga ketika kalian mau protes tapi kalian di sisi lain nggak pernah ngerjain tugas, jangan protes, salah kalian. Tapi ketika kalian sudah mengikuti apa yang sudah dijelaskan dosen dengan prosedurnya dan kalian sudah ngerjakan tapi nilainya itu ya sudah. Saya baru unek-unek ini sudah lama sebenarnya, cuma kayaknya ini momen yang tepat gitu untuk mengeluarkan momen ini gitu. Kalau kemarin mungkin kurang cukup bukti lah, atau kemarin lagi bad mood gitu ya. Tapi sekarang tuh saya kayak menggebu-gebu, ada api yang menusuk dari belakang gitu loh. Ada api, nggak tahu api apa. Ya terserah sih kalau misalkan nanti. Nah itu ada di advokasi saya ya, di highlight. Terserah nanti ada yang ngelaporin UU ITE apa. Ya, saya nggak takut gitu. Cuma gini loh, kalau masalah bicara UU ITE,
Siap. Masalah bicara UU ITE, kemarin itu BEM UI itu lebih parah loh. Bilang Jokowi King of Lip Service loh. Itu parah loh. Tapi mana? Aman-aman saja kan? Meskipun ada ancaman mesti kan? Pasti ada ancaman dari orang-orang yang apa jadi buzzernya Jokowi misalkan, atau dari orang-orang yang pendukung Jokowi misalkan. Pasti ada ancaman dari mereka. Tapi apa? Aman-aman saja mahasiswa kan? Saya cuma ini real, cerita real di kampus. Iya mas, itu biar urusan anu lah. Ya pengennya gitu sih, kalau kami dipanggil nanti kami siap menghadap gitu. Dengan segala resiko apapun kami siap menghadap gitu. Tapi ini kan masih masalah kan masih di prodi ya. Jadi nanti tunggu hasilnya prodi. Oke, lanjut yang LEM UI, BEM UI. Saya nih ceritanya real. Di kampus nih ada dan korbannya ada. Ya masa ada sih yang misalkan ada mahasiswa yang tega sih ngelaporin saya gitu. Karena saya misalkan ngelecehkan dosen. Kok bisa kan? Kok bisa? Apakah ada kata pelecehan di situ? Kan enggak. Kan ini real. Ya bener sih. Ya bener, dosen ngajar etika tapi radu etika. Ya bener, maksudnya gini. eh Etika itu kan dalam ngeritik juga ada etika kan. Dalam ngeritik. Soalnya sekarang beda tipis ya antara ngeritik sama menghujat sama apa gitu ya. Makanya dengan bijak-bijaknya kita apa istilahnya? Dengan sebijak mungkin kita ngeritik dengan bahasa yang sopan. Soalnya juga dosen juga kan juga gak enak kalau kita ngeritiknya pas ngegas gitu. Santai aja. Santai, tenang, kalem. Ya udahlah, yang laporin itu ya udahlah, nggak usah peduli, di belakang banyak kok. Tapi pesan saya ya biasa aja, pesan saya ya tetap lanjutkan semangat belajarnya di masa pandemi, juga yang skripsi semangat ya, karena harus baca-baca beberapa jurnal buat citasinya, buat datanya, olah datanya. Kalau belum paham ya nanya ke yang paham lah gitu, meskipun sama temen gitu ya. Terus setelah lulus ya terserah mau kerja ataupun mau buka usaha ataupun mau buka lapangan pekerjaan, itu kan ya urusan nafsi masing-masing. Aduh, hasilnya saya agak menggebu-gebu sampai tugas KKN lupa dikerjakan guys. Nggak apa-apa lah, malam ini saya tuntaskan tugas KKN storyboard, besok tag video, besok lusa tag video juga, editing nunggu nanti lah ya. Aduh lur piye ku lur aduh gimana ya. Ini merembet gitu. Oke, sekarang kita bicara resiko lah. Resiko sebagai mahasiswa ya pasti banyak tugas, itu kewajiban yang harus dikerjakan, banyak tugas. Kalau organisasi, masalah organisasi itu sudah tanggung apa resiko mahasiswa. Resiko dosen mungkin uang ya. Gimana kalau ngajarnya kurang ceto apa ya, kurang maksimal, kalau nerima uang yang sepadan gimana dong. Resiko dosen juga berani dikritik bos, juga harus terbuka. Kalau nggak terbuka gimana bos. Saya berani speak up ya karena ini momen yang tepat. Iya, momen yang tepat ini mengkritisi semua sistem yang ada. Sekarang saya tahu kalau sistem di FEBE itu bagus ya sistemnya. Kayak absensi kemahasiswaan itu bagus. Cuma ada orang-orang ini yang bikin mencoreng nama baik FBE aslinya. Maaf saja, sorry to say. Gitu. Beberapa kali saya melihat sistem absen di FBE paling bagus. Bahkan sejogja administrasi paling bagus itu di FBE UII. Bayangin, saya bisa menilai begitu karena apa? Karena transparan banget lah dari si primanya, dari misalkan penilaian ya nggak semuanya dosen kayak gitu kan, ada yang juga yang nggak ceto seperti dosen-dosen ini kan gitu. Itu paling bagus Jogja, administrasinya. Ujian mesti tepat waktu, ada kelas pengganti di kala hari-hari besar. Belum tentu di kampus lain nggak ada. Di kampus lain bahkan ada UTS dimajuin, UAS dimajuin, akhirnya apa, take home lagi. Kalau di FBUI iya itu tidak terburu-buru, sudah dirancang
apa plan masternya itu, master plan-nya selama setahun ke depan. Itu sudah dirancang, mana hari-hari besar, mana kelas pengganti untuk hari-hari besar. Jadi nggak sembarangan administrasi di UI, bos. Cuma ada orang-orang kayak gini yang bikin apa ya? Aslinya, pengen curhat langsung ke bapaknya saya. Nggak mau ngeritik sih. Pengen curhat langsung ke bapaknya. Aslinya tuh ada obstacle apa sih? Bapaknya ada kendala apa sih selama kuliah online? Wong kuliah offline beliau bisa masuk, kuliah online kok sembrono kan? Apalagi menyangkut mata kuliah metopel, bos. Wah, metopel itu salah satu matkul yang sangat membantu skripsi karena pertama kita dituntut untuk berpikir sistematis. Kita tidak boleh meloncat-loncati loh. Nggak bisa ngerjain skripsi langsung bab 4. Loh, 1 2 3-nya ditinggalin, nggak bisa, bos. Nggak bisa. Harus runtut. Bab 1 harus fix. Bab 2, bab 3 gitu. Jadi itu secara sistematis pemikiran itu make sense, nyambung. Makanya dosen metopel saya yang terhormat Dr. Herjito pernah bilang, metopel itu ya paling susah itu bab 1. Karena bab 1 kita harus nentuin masalah ya. Dari penelitian-penelitian terdahulu dan kita juga menjelaskan variabel yang itu harus membedakan variabel di di bab pertama sama di bab kedua. Kan di bab kedua juga Waalaikumsalam, Cak. Di bab 2 skripsi kan juga menjelaskan tentang itu juga, landasan teori juga dari buku dan beberapa jurnal. Jadi kalau dosen yang nggak ngajar metopel, waduh, pusing, bos, kepala mahasiswa itu. Sudah bayar berapa juta mahasiswa itu? Ya. Apalagi kalau di manajemen tuh setahu saya ya, kalau nggak potongan ya, satu semester tuh 12 juta, bayangin 12 juta. UKT lah, SPP. Tapi kan istilahnya di UI SPP kan. Bayarnya 3 bulan sekali. Oh, wis mangan, Cak. Mangan mie aku. Iki lho, entek wisan. Wis wareg aku, Cak. Aduh. Soalnya menggebu-gebu iki. Apa ya? Mahasiswane mentale podo-podo turun, ngedrop iki. Perlu dicas meneh. Koyok ya aku wong sing tepat lah sing ngomong masalah iki. Soalnya wingi aku dhewe to ngritik to. Aduh. Apalagi guys, ada yang ditanyakan mungkin guys. Yang tadi yang hadir sudah lumayan banyak ya. Aduh. Nggak kerasa guys, sudah setengah jam guys. Aduh guys. Gak apa-apa lah, saya kangen ketemu teman-teman. Gak tahu nanti respon teman-teman gimana. Apa responnya? Selanjutkan perjuangan. Apa responnya? Aduh, sok-sokan kayak gini. Dijauhi aja. Santai bro. Koncoku gak ning mau tok bos. Info bal-balan. Gak ero aku hat. Kamu yang sering bal-balan. Aku gak pernah bal-balan dah. Gak pernah main bola sudah ini. Aduh, aku gelem bal-balan gratis, bayar ono gelem aku. Lagi kate duit cah, bajigur. Ayo guys, ada yang tanyakan lagi guys seputar mahasiswa versus dosen nih, seru guys. Kalau saya jadi Raditya Dika, saya bikin konten. Tapi saya masih apa guys? Gak kreatif kayak YouTuber lainnya. Nanti dikira malah ngeritiknya terlalu tinggi anak ini. Ya semoga lah ketika saya skripsi nanti bareng guys. Live bareng Zainur Rahman, my sohib, my friend, my old friend since 2009. Wih guys, kamu bicara biasa Nor, tentang biasa yang kemarin Nor, mahasiswa ciut Nor, setia Nor, saya sebagai orang tua mengingatkan Nor. Kamu kok nggak lulus sob? Ngapain berapa tahun mau sob? Patere, kemarin ajong skripsi lah kok setia. Ben meleh berempat ya? Kenapa? Meleh berempat ya? Berempat. Apanya? Meleh skripsi dan ben berempat ya? Apa nih? Nggak dengar sob. Kamu can ben meleh. Boleh apa? Meleh dia skripsi berempat.
Mana sob saya mau ngerjain sob. Mana sini? Ya deki lah, Cong. Kamu ada di mana, Nor? Gimana Billahi, nih? Nor, sepi, Nor. Di rumah Ini kan kamu, sudah Nor. mal. Siapa yang ngomong tuh? Sob, sob, Ah, songgoknya ganti sob. beliin, Nor. Gak punya uang, Nor. Habis bangkrut kemarin 5 Sia. juta, Nor. Ketipu. Kamu Billahi kan ketipu, enggak. Billahi ketipu 5 kan juta, saya, Nor. sob kan rumahnya sudah laku kamu sob. Billahi can siapa? Billahi ngarang, Ben. Billahi kita. Kan Belum laku. Belum laku rumah saya. nggak ada yang mau beli ya, Pak? Nggak ada. Masa nawarnya cuma 1 M, Nor? Harga rumah besar kayak gitu 1 M. Terus Rugi lah. kamu maunya berapa? 3. Iya nggak laku-laku sob itu sob. Kalau maunya Ya, rumah. nggak apa-apa lah, Nor. Masa nunggu warisan? Saya tuh pengen kayak kamu jadi pengusaha, Nor. Ngajarin lah biar cuan-cuan tiap hari, Nor. Nor. Pak, sob kamu nggak gabung sama anak yang lain sob? Enggak, saya tadi live sendiri bahas tentang ini, Nor. Saya lagi gatel dengan orang ini, Nor. Gabung sama Fuad sob, biar seru sob. Jarah, anu, bakar-bakaran orang-orang, anu, makan-makan dia, makan sate di rumahnya Labib. Zenur, Zenur. Player. Lir, 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 lur, lur. Gabut kamu, gak ada temen. Belai. Belai Zenur. Oke lah, itu tadi intermezzo dari my old friend ya. Jadi itu teman saya sudah lulus juga, SE juga ya, sarjana ekonomi. Sekarang jadi pengusaha di Pulau Garam, Madura ya. Jadi gitu ya guys. Kalau yang nonton nambah nih saya mau membahas lagi, cuma nggak ada pembahasan lagi. Saya juga ada kerjaan juga ya, sampai mati laptop saya guys. Hidup dong, lemot nih. Ada yang mau sumbangan laptop nggak ke saya guys? Oke ya, itu aja ya. Itu dulu. Ini nanti video live-nya saya simpan, saya buat konten di YouTube. Siapa tahu ada yang lihat ya, ada yang nonton. Nanti judulnya itu aja, mahasiswa versus dosen. Apa saja hak dosen, apa saja kewajiban dosen, sudah saya jelasin dari tadi. Apa saja hak mahasiswa, apa saja kewajiban mahasiswa, sudah saya jelasin dari tadi. Kurang lebihnya saya minta maaf ya, terkhusus kepada manajemen FBUI mungkin. Pokoknya itulah, ya gak minta maaf sih, pokoknya hal ini harus diusut karena menyangkut masalah orang banyak, bukan orang sedikit, bukan hanya saya. Saya hanya sebagai penyambung lidahnya mahasiswa, sebagai advokatornya saja, advokasi yang mengadvokasi kasus ini. Oke, see you guys. Assalamualaikum.